Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1449 sampai bab 1452. Ketika saatnya tiba, kita harus memastikan bahwa setiap langkah aman, dan kita tidak boleh mengungkap kekurangan apapun. Jika kita mengabaikan apapun, saya khawatir hal itu akan merugikan diri sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Cao Xi mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saudaraku, kamu benar. Aku mendengarkanmu. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan." Sementara Cao Xi dan Li Fugui sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Kastil keluarga Hu, di paviliun Guanfeng di lantai paling atas, lelaki tua Hu Gan tampak serius. Di belakangnya, kepala keluarga, Hu Yong, putra tertua Hu Yong, Hu Li, cucu Hu Qing dan lainnya semuanya berdiri di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui jendela. Hu Gan kemudian berbicara. Keluarga Cao tiba-tiba berubah pikiran. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Awalnya, dengan status Hu Qian saat ini, dia tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Hu. Tapi kali ini, Hu Xi terluka parah, dan situasi di ibu kota akan segera berubah. Sebagai anggota tertua keluarga Hu, Hu Qian sudah merasakan ada yang tidak beres. Untuk memastikan keluarga Hu dapat selamat dari krisis ini dengan aman, Hu Gan hanya bisa kembali dari villa, kendalikan situasi untuk saat ini. Hadapi pertanyaannya, Hu Yong berdiri dengan hormat di belakang Hu Gan dan berbisik, "Membalas ayahku, anakku berpikir bahwa keluarga Cao jelas ingin merayu Chen Chang kali ini." Hu Gan mengangguk dan memberi isyarat agar Hu Yong melanjutkan. Hu Yong kemudian berdiri dari sudut pandang keluarga Cao dan menganalisis dengan cermat. "Kami telah menyelidiki Li Fugui. Menilai dari pencapaian Li Fugui saat ini, akan lebih sulit bagi keluarga Cao sendirian untuk mengalahkan Li Fugui. Ya Tuhan. Dalam hal ini, keluarga Cao tidak bisa menyinggung kita. Dengan kepribadian Cao Yin, dia pasti akan mencoba segala cara untuk menghindari tanggung jawab untuk memastikan bahwa status dan identitasnya dalam keluarga Cao tidak terancam. Selain itu, kita semua tahu situasi keluarga Cao. Cao ada di keluarga Cao. Meskipun dia tampak seperti tuan kedua dari keluarga Cao, pada kenyataannya, dia adalah budak dari keluarga Cao yang bertanggung jawab untuk memurnikan obat-obatan di rumah. Di saat kritis ini, Cao Yin mendorong Cao Xi ke posisi kepala keluarga. Takut Cao Xi akan disalahkan. Jika perlu, jika kita melawan Cao Xi akan mati. Dan Cao Yin juga dapat menggunakan masalah ini untuk membuat urusan Hu Xi adalah masalah besar. Jadikanlah hal kecil, masalah sepele telah dikurangi. Beberapa kata, itu membuat hati Hu Qian berbinar. Dia mengangguk, merendahkan suaranya dan berkata, "Ya, kemungkinan ini masih sangat tinggi." Dia menyelesaikannya. Hu Gan menoleh untuk melihat ke arah Hu Yong dan berkata terus terang, "Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu dengan keluarga Cao. Mari kita lihat bagaimana tanggapan mereka setelah hari ini." Jika keluarga Cao dapat menyerahkan Cao Xiao, kuku kecilnya, ketika saatnya tiba, kami akan membawa proyek bandara keluarga Cao mereka di pinggiran timur dan memberitahu keluarga Cao bahwa kami dapat terus menjadi mertua. Jika mereka main-main, beritahu mereka secara langsung bahwa keluarga Hu kami akan langsung menarik dana dari penelitian obat anti kanker, dan semua proyek yang kami rencanakan untuk bekerja sama akan dibatalkan. Hu Yong mengangguk setelah mendengar ini, setelah mengingat semua yang ayahku katakan dalam hati. Jadi dia berbalik dan pergi bersama Ku Feng. Jam 12 siang. Hu Yong dan rombongannya tiba di gerbang rumah Cao. Baru saja mendapatkan pijakan, pelayan keluarga Cao buru-buru melangkah maju, berdiri di depan Hu Yong dengan sopan dan berkata, "Tuan Hu, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan Cao untuk segera menjemput Anda."
Hu Yong tampak serius dan melambaikan tangannya langsung dan berkata, "Tidak perlu, saya akan masuk sendiri." Setelah mengatakan ini, Hu Yong langsung masuk ke dalam istana. Di belakangnya, Ku Feng memimpin 4 master bawaan, siap melindungi keselamatan Hu Yong kapan saja. 20 menit kemudian, Hu Yong tiba di depan pintu ruang tamu Cao. Belum sampai di pintu, Cao Si buru-buru keluar, diikuti oleh Cai Qi. Setelah keduanya bertemu, Cao Si sangat antusias. Dia buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangannya kepada Hu Yong. Dia berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Saudara Hu akan datang. Ada yang tidak jauh untuk menyambutmu. Ada yang tidak jauh untuk menyambutmu. Silakan masuk dengan cepat dan seseorang akan membuatkan teh untuk Tuan Hu." Hu Yong datang ke ruang tamu. Saat dia berjalan pergi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Selamat, saudara. Saya tidak menyangka keluarga Cao Anda akan mengubahnya kepala begitu cepat." Cao Si menghela nafas, "Saudara laki-laki tidak berbakat, jadi kedua keluarga kita harus sering berpindah-pindah di masa depan." Hu Yong mencibir. Setelah sampai di ruang tamu, Hu Yong tiba-tiba teringat sesuatu, dan saat dia hendak duduk, dia tiba-tiba berbalik, menatap Cao Si, dan bertanya dengan heran, "Tunggu, saudaraku, kapan matamu akan sembuh?" Meskipun Hu Yong tidak mengenalnya situasi keluarga Cao, ketahui segalanya. Tapi sudah diketahui seluruh ibu kota bahwa mata Cao Si telah dibutakan oleh racun. Tidak mau sekarang, bukan hanya tidak ada yang salah dengan mata Cao Si. Dan itu masih bersinar. Pada awalnya, dia menahan napas dan hanya berpikir untuk menyelesaikan masalah hari ini dan tidak memperhatikan. Tapi sekarang, ketika dia masuk ke ruang tamu, dia secara tidak sengaja melihat Cao Si menggerakkan kursi dengan lancar, dan dia kembali sadar. Ketika Cao Si melihat Hu Yong menanyakan pertanyaan ini, dia tersenyum canggung dan berkata, "Baiklah, mataku menjadi lebih baik dalam beberapa hari terakhir. Haha, terima kasih atas perhatianmu, saudara Hu." Hu Yong bertanya tidak percaya, "Akhir-akhir ini, apakah kamu menjadi lebih baik? Apakah ini tidak mungkin, saudara Cao? Jika aku mengingatnya dengan benar, matamu diracun dan dibutakan, kan? Dalam hal ini, bahkan mengganti mata pun tidak akan efektif, kamu ini." Cao Si berkata dengan santai, "Mungkin ini keberuntunganku. Aku tidak sengaja bertemu dengan seorang dokter ajaib tua seminggu yang lalu. Setelah perawatannya, penglihatanku pulih." Menurut apa yang dikatakan Li Fugui kepada Cao Si sebelumnya, Cao Si tidak bertengkar dengan Hu Yong mengenai topik ini. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Cao Si langsung mengubah topik pembicaraan. Tanya Hu Yong, "Ngomong-ngomong, saudara Hu, sebelum kakak laki-laki tertua saya turun tahta, dia memberitahu saya tentang situasi di rumah. Saya merasa sangat tertekan dengan apa yang terjadi pada Hu Si. Awalnya, keluarga Cao kita harus menjaga keluarga kita keponakan tertua, balas dendam. Tapi setelah penyelidikan kami menemukan bahwa ada alasan lain untuk masalah ini." Namun, Hu Yong benar-benar tertarik dengan pemulihan penglihatan di mata Cao Si. Dan Cao Si baru saja mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang dokter ajaib tua seminggu yang lalu. Pikirkan tentang itu. Karena dokter ajaib tua ini mampu menyembuhkan mata Cao Si yang telah buta selama puluhan tahun. Mungkin dia juga bisa memulihkan kesehatan anaknya, Qi Kuai Chuo. Memikirkan hal ini, Hu Yong menjadi bersemangat. Melihat Cao Si sekarang berbicara tentang Hu Si, Hu Yong melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membahas masalah ini nanti. Saudaraku, sebaiknya kau memberitahuku tentang dokter ajaib tua ini. Apakah benar ada dokter ajaib dengan keterampilan medis yang luar biasa di dunia ini?" Cao Si mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak memiliki banyak harapan saat itu. Lagi pula, saya telah buta selama bertahun-tahun. Haha, saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa perawatan oleh dokter ajaib tua,
mata saya akan disembuhkan. Omong-omong, Saudara Hu, jangan bicara tentang mataku. Mari kita bicara tentang konflik antara kedua keluarga kita dulu. Sekarang saya adalah kepala keluarga. Ada banyak hal yang masih perlu saya tangani. Dan saat ini, hubungan antara keluargamu dan keluargaku adalah masalah terbesar di hadapanku. Untuk membantu keluargamu menghilangkan kebencian di hati mereka, kakak tertuaku berinisiatif untuk turun tahta dan memberiku posisi kepala keluarga. Aduh, aku diperintahkan untuk melakukannya pada saat kritis, jadi aku tidak bisa mengabaikan masalah ini, kan? Semakin Cao Si tidak mengatakan apapun tentang dokter ajaib tua itu, semakin Hu Yong menjadi semakin ragu. Pikirkan sejenak, Hu Yong berubah pikiran untuk sementara. Dia berkata terus terang kepada Cao Si, "Saudaraku, sejujurnya, jika kamu dapat menemukan dokter ajaib tua ini kali ini dan membiarkan dia menyembuhkan Hu Si, maka hubungan antara kedua mertua kita dapat terus dipertahankan." Cao kata Si terlihat malu. Dia berkata tanpa daya, "Saudara Hu, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dokter ajaib tua ini memiliki temperamen yang aneh. Dan selain itu, lupakan saja, jika keluarga Humu memiliki permintaan, kamu dapat mengajukannya sekarang, selama mereka bertemu dengan keluarga Cao kita, dalam kisaran yang dapat diterima, saya pasti akan setuju dengan Anda." Ada butiran keringat di dahi Hu Yong, dia merasa gugup pada saat yang sama. Dan penuh kecemasan, berpikir bahwa putranya telah berada di kursi roda selama bertahun-tahun, namun kini ia telah menjadi seperti manusia dan hantu. Jika ada yang bisa membuat putranya menjadi lebih baik, itu sama dengan memenuhi keinginan terbesarnya dalam hidup. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Di depannya, Cao Si menghindari pembicaraan tentang topik ini. Mereka lebih suka menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Hu daripada mengungkapkan rincian tentang dokter tua ajaib ini. Pikirkan ini, Hu Yong memiliki wajah yang gelap dan berkata dengan marah, "Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu bersedia memintamu untuk menyerahkan semua yang ada di keluarga Cao kepadaku sekarang?" Cao Si mengertakkan gigi saat ini, melihat Hu Yong dengan serius. Dia bertanya, "Saudara Hu, tolong berhenti membuat lelucon seperti itu. Anda juga tahu bahwa sangat tidak mungkin menyerahkan semua milik keluarga Cao kepada Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ini dimulai karena dari keluarga Cao kami. Keluarga Cao kami bersedia memikul semua tanggung jawab. Jika Anda benar-benar tidak dapat menerima nafas ini, saya dapat menyerahkan kakak tertua saya dan Cao Xiaozeng kepada keluarga Hu Anda. Pada saat yang sama, kami juga dapat urus yang baru. Proyek bandara yang kami menangkan akan diserahkan kepada Anda. Selain itu, sejauh yang saya tahu, keluarga Anda selalu ingin mendapatkan resep untuk keluarga Cao kami untuk memurnikan cairan spiritual. Saya dapat memberimu 2 salinan." Hu Yong tercengang. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Cao Si bersedia menawarkan kondisi yang begitu murah hati, tapi tidak mau mengungkapkan berita tentang dokter ajaib tua itu. Apa alasannya? Ambil napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Hu Yong menanyakan pertanyaan paling kritis, "Saudara Cao, mohon jangan membahas syarat-syarat ini dengan saya dulu. Saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda saat ini. Bisakah dokter ajaib tua yang Anda bicarakan ini menyembuhkan penyakit anak saya?" Kata Cao, sudah memikirkannya, baru kemudian dia menjawab dengan serius. "Saya tidak tahu. Lagi pula, mata saya, yang telah buta selama beberapa dekade, sekarang telah sembuh." Masalahnya sangat penting. Hu Yong tidak berani mengambil keputusan sama sekali. Duduk di ruang tamu rumah Cao, aku memikirkannya sejenak. Hu Yong kemudian berdiri dan berkata terus terang kepada Cao Si, "Baiklah. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan pulang dan mendiskusikannya dengan orang tua itu. Jika orang tua itu bersedia menerima syarat yang kamu usulkan, maka dendamlah antara kedua keluarga kita akan berakhir. Hapus saja."
Tetapi jika majikan lama kita tidak setuju, maka aku tidak yakin apa yang akan terjadi pada kedua keluarga kita. Dia membatalkan kata-kata itu. Hu Yong berdiri dan hendak pergi. Melihat ini, Cao Si melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Saudara Hu, mari kita terus membahasnya. Jika tidak berhasil, Anda dapat mengajukan syarat lain." Hu Yong terdiam, dahinya ditutupi garis hitam, dan dia berbalik menuju berjalan di luar rumah Cao. Setelah 1 jam, Hu Yong kembali ke rumah Hu. Tapi kali ini, Hu Gan kebetulan berada di samping ranjang rumah sakit cucunya Hu Si. Melihat Hu Si, yang matanya terbuka tetapi tidak dapat berbicara dan hanya bisa menitikkan air mata, Hu Qian patah hati. Dia berbalik, dia memandang staf medis yang berdiri di belakangnya dan bertanya, "Bagaimana kabarnya? Apakah masih tidak berhasil?" Staf medis ini tampak pucat. Salah satu dari mereka berdiri dan memperkenalkan situasi dengan suara rendah. "Pak Tua, kondisinya sekarang cukup berbahaya. Pembedahan tidak bisa lagi dilakukan. Sebagian besar tulang di tubuhnya telah patah, terutama tulang di anggota badan. Mereka pada dasarnya hancur. Saat ini, satu-satunya cara adalah mengamputasi anggota tubuh sesegera mungkin." Hu Qian mengertakkan gigi dan bertanya dengan dingin, "Jika amputasi dilakukan, apakah anak itu dapat bangun?" Dokter yang baru saja berbicara menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, tapi itu akan membuat tuan muda bisa bertahan lebih lama, untuk sementara waktu. Juga, sebenarnya, jika Anda tidak memberi tuan muda cairan induk Black Spirit, mungkin tuan muda pasti sudah mati sekarang." Mendengar ini, Hu Gan tidak bisa menahan air mata dari sudut matanya. Dia menjilat bibirnya yang kering, ambil napas dalam-dalam. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berdiri dan perlahan-lahan mengangkat selimutnya. Ketika dia melihat anggota tubuh anak itu membiru dan tubuhnya mulai membengkak, mau tak mau dia merasakan darah menetes dari jantungnya. Saat ini, Hu Yong masuk dari luar. Ketika Hu Gan mendengar gerakan di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, "Mengapa kamu kembali sekarang?" Hu Yong melirik staf medis di ruangan itu. Jadi dia berkata terus terang, "Kalian keluar dulu." Dengan sangat cepat, hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu. Hu Yong, Hu Gan, dan Hu Si di ranjang rumah sakit. Setelah pintu ditutup, Hu Yong segera datang ke sisi Hu Gan dan merendahkan suaranya dan berkata, "Kembali ke ayahku, aku sudah pergi ke keluarga Cao, dan kepala keluarga Cao saat ini benar-benar menjadi Cao Si. Selain itu, kamu mungkin tidak percaya, tapi mata Cao Si sebenarnya sudah sembuh." Kata-kata itu membuahkan hasil. Hu Gan memandang Hu Yong dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, "Apa? Mata Cao Si sudah sembuh? Sejauh yang saya tahu, mata Cao Si sudah lama buta. Bagaimana mungkin mengatakan ya saja?" Dan meskipun teknologi sudah maju sekarang, masih diperlukan waktu tertentu untuk mengganti bola matanya. Hu Yong mendengar ini, jadi dia menyela Hu Gan. "Ayah, aku mendengar Cao Si berkata bahwa dia bertemu dengan seorang dokter ajaib tua pengembara seminggu yang lalu. Dokter ajaib tua itu mengambil tindakan dan langsung menyembuhkan matanya." Hu Gan memandang Hu Si di ranjang rumah sakit. Dia buru-buru bertanya, "Apa, dokter ajaib tua? Dokter ajaib tua macam apa? Cepat beritahu saya, di mana dokter ajaib tua ini sekarang? Mengapa Anda tidak membawa saja dokter ajaib tua ini ke sini? Kita juga bisa membiarkannya, mari kita lihat ketika kita masih muda." Hu Yong menjawab dengan serius, "Ayah, inilah masalahnya. Saat itu, aku juga bertanya kepada Cao Si tentang topik dokter ajaib tua, tapi Cao Si selalu memilih untuk menghindari topik ini." Hu Gan tidak mengerti arti kata-kata Hu Yong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku dengan hati-hati apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu memilih untuk menghindarinya?" Menghadapi pertanyaan ayahnya, Hu
Hu Yong kemudian menceritakan secara detail percakapan antara dia dan Cao Si setelah dia pergi ke rumah Cao. Tunggu sampai Hu Yong selesai berbicara. Wajah tua kurus Hu Gan bersinar dengan lampu merah. Dia gemetar dan berkata, "Sudah terselamatkan. Saya akhirnya terselamatkan. Dalam hal ini, Anda dapat meninggalkan urusan keluarga Cao sendirian dan saya akan pergi. Kali ini, bahkan jika saya meninggalkan wajah lama saya masih harus mengurus keluarga Cao. Aku mengundang dokter ajaib tua ini dan memintanya untuk merawat Xiao Xiao." Katanya, Hu Gan dengan gemetar mengeluarkan cairan ibu roh hitam dari tubuhnya. Setelah menuangkan sebotol penuh cairan induk Black Spirit ke dalam Husi, Hu Gan berbalik dan berkata dengan serius kepada Hu Yong, "Jaga aku sekarang. Sebelum aku kembali, aku harus memastikan bahwa aku menjaga anakku tetap hidup." Hu Yong melihat ekspresi gembira di wajah ayahnya dan buru-buru bertanya, "Ayah, kamu, apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu dokter ajaib tua ini ada di keluarga Cao sekarang?" Hu Gan membuat penilaian berdasarkan pengalaman hidupnya selama lebih dari 100 tahun. "Ya ampun nak, kamu telah hidup selama 60 atau 70 tahun. Oke, tidakkah kamu benar-benar mengerti alasan mengapa keluarga Cao berubah pikiran kali ini? Jika tebakanku benar, alasan mengapa keluarga Cao berubah pikiran kali ini mungkin karena Cao Si telah menjadi dewa. Juga, ya, tahukah kamu mengapa Cao Si menghindari berbicara tentang dokter ajaib tua itu? Haha, jika tebakanmu benar, orang tua ini takut seseorang akan memburu dokter ajaib tua itu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hu Gan langsung berjalan keluar pintu. Baru saja sampai di depan pintu, gadis-gadis di kedua sisi dengan cepat melangkah maju, satu di kiri dan satu lagi di kanan, untuk mendukung Hu Gan. Hu Gan memandang Ku Feng, yang tidak jauh dari sana, dan berkata kepadanya dengan keras, "Tuanku, cari 30 budak keluarga Hu kami, dan sekarang kami akan segera pergi ke keluarga Cao." Ku Feng terkejut. Dia buru-buru bertanya, "Tuan tua, apakah Anda sudah menemukan 30 budak rumah tangga? Keluarga Hu kami hanya memiliki total kurang dari 40 budak rumah tangga. Untuk membawa begitu banyak budak rumah tangga ini." Hu Gan mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Biarkan Anda pergi. Pergi saja. Dari mana datangnya semua omong kosong ini?" Mendengar ini, Ku Feng tidak berani melanjutkan bertanya. "Kami hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Hu Gan." Dia berbalik dan pergi memanggil para pelayan di rumah. Kurang dari 5 menit, 30 budak rumah tangga telah berkumpul. Hu Gan masuk ke dalam mobil. Konvoi besar itu bergegas menuju keluarga Cao. Di depan rumah Cao, ketika salah satu murid Cai Qi melihat iring-iringan mobil di kejauhan, dia segera menceritakan kabar tersebut kepada Cao Si yang sedang minum teh di ruang tamu istana Cao. Mendengar ini, Cao Si segera mengacungkan jempolnya kepada Li Fugui yang duduk di depannya, dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Saudaraku, seperti yang diharapkan, aku memiliki milikmu. Aku khawatir tidak ada seorang pun dari keluarga Cao akan datang. Tapi sekarang tampaknya semua ini memang benar. Kamu mengharapkannya." Li Fugui tersenyum sedikit, menatap Cao Si dan bertanya dengan serius, "Apakah kamu ingat semua yang kukatakan padamu?" Cao Si bersumpah, "Aku sudah mengingat semuanya, jangan khawatir." Li Fugui mengangguk, tersenyum pada Chang Sun Feng, yang berpura-pura menjadi remaja laki-laki Tao di sebelahnya, dan berkata, "Ayo, bantu kakek berjalan-jalan di taman belakang." Chang Sun Feng terkekeh dan melangkah maju untuk membantu Li Fugui pergi ke taman belakang rumah Cao. Mobil terdepan Hu Gan baru saja berhenti. Ku Feng turun dari mobil. Kemudian dia berteriak kepada budak di depan pintu keluarga Cao, "Orang tua dari keluarga Hu ada di sini. Mengapa kamu tidak bergegas dan membiarkan kepala keluarga Cao keluar untuk menyambutnya?" Segera setelah itu dia selesai berbicara. Budak rumah di depan pintu segera pergi untuk memberitahunya.
Tidak beberapa saat kemudian, Cao Si secara pribadi memimpin Cao Xiaoyu, Cao Xiaozu dan lainnya yang baru saja kembali dari grup. Setelah dengan cepat sampai di mobil tempat Hu Gan berada, Cao Si dengan cepat mengulurkan tangannya. Dengan hormat, dia membukakan pintu mobil untuk Hu Gan. Saat ini, 30 pelayan keluarga Cao dibagi menjadi 2 baris dan berdiri di kedua sisi pintu keluarga Cao. Cao Si berpura-pura gelisah. Aku melirik orang-orang di pintu. Ketika Hu Gan turun dari mobil, Cao Si tersenyum meminta maaf dan berkata, "Halo, Nyonya Hu, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Saya tidak menyangka Anda menjadi semakin energis sekarang." Mata Si, setelah memastikan bahwa mata Cao Si telah sembuh total, Hu Gan hanya menghela nafas dan berkata, "Tuan, ini menjadi semakin tidak berguna sekarang. Tidak, kamu harus ditemani oleh begitu banyak orang ketika kamu keluar. Aduh." Cao Si buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu benar. Kamu selalu di sini sekarang." Dia adalah lelaki tua paling bergengsi di antara 4 keluarga besar kami. Saya sering memberitahu Kuanzi bahwa jika ada lelaki tua di keluarga, jika ada harta, dalam banyak kasus, yang tertua di keluarga adalah tulang punggungnya. Sayangnya, keluarga Cao kita tidak memiliki berkah ini. Ah, jika ayahku masih hidup. Pada titik ini, Cao Si tampak sedih, dan air mata memenuhi matanya. Hu Gan menghela nafas, mengulurkan telapak tangannya yang kurus, menepuk punggung Cao Si dengan lembut, lalu berkata kepada Cao Si dengan tulus, "Jangan bicara tentang masa lalu lagi, tidak ada kebangkitan setelah kematian." Cao Si mengangguk dengan cepat, lalu dia menggantikan gadis muda di sebelah Hu Gan, membantu Hu Gan berjalan menuju istana, dan berbisik kepada Hu Gan, "Tuan tua, Anda datang kepada saya kali ini, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Oke. Seperti yang kau tahu, kakak tertuaku awalnya bertanggung jawab atas urusan keluarga kemarin. Sekarang kakak tertuaku, sebelum Cao Si bisa menyelesaikannya." Hu Gan kemudian berkata terus terang, "Keponakanku, jangan bicarakan ini lagi. Jika ada yang harus kau lakukan, mari kita tunggu sampai kita masuk." Cao Si tutup mulut. Segera, semua orang datang ke ruang tamu. Baru saja masuk ke pintu, Hu Gan tiba-tiba berkata kepada semua orang di ruangan itu, "Kalian semua, silakan keluar." Semua orang di keluarga Cao tidak mendengarkan kata-kata Hu Gan, tetapi hanya fokus pada Cao Si. Setelah melihat pemandangan ini, Cao Si mengangguk. Baru setelah itu semua orang keluar. Segera, hanya Hu Gan dan Cao Si yang tersisa di ruangan besar itu. Hu Gan duduk di kursi taisi di satu sisi dan menatap Cao Si dengan sedikit niat membunuh di matanya. Cao Si berdiri di depan Hu Gan dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Hu, beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan. Saya tahu Anda ada di sini hari ini untuk urusan Husi. Mengenai kondisinya, saya telah memberitahu Hu Yong sebelumnya, dan saya pikir Hu Yong juga telah menyampaikan kata-kata saya kepada Anda. Jika kondisi ini tidak memuaskan Anda, keluarga Cao kami masih bisa memberikan kelonggaran." Hu Gan melambaikan tangannya dan berkata kata demi kata kepada Cao Si, "Cao Si, karena kamu bisa melawan dan membuat Cao Yin turun tahta di bawah tekanan, menurutku kamu pasti orang yang cakap dan pintar. Aku akan datang kepadamu hari ini. Tidak mungkin kamu tidak melakukannya. Aku tidak tahu tujuan dari keluarga ini. Jika kita membicarakan persyaratannya, aku tidak akan datang sendiri." Cao Si perlahan duduk di satu sisi. Dia berkata terus terang, "Apakah Anda akan bertanya kepada saya tentang dokter ajaib tua itu?" Hu Gan mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan mengatakannya?" Cao Si menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Tuan Hu, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, kuncinya adalah aku tidak bisa mengatakannya, itu. Tentu saja, meskipun aku yang mengatakannya, dan masih belum diketahui apakah dokter ajaib tua itu akan bersedia untuk maju pada saat itu." Hu Gan mendengus dingin,
mengetukkan jarinya ke meja, dan berkata-kata dengan kata, "Hari ini, kamu juga harus menangani masalah ini dengan jujur. Aku juga akan memberitahumu, orang-orang yang kubawa hari ini, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan keluarga Cao kamu, mereka dapat merusak vitalitas keluarga Cao kamu secara serius. Saya, Hu Gan, adalah pelindung anak sapi, dan Hu Si adalah cucu saya. Dia adalah orang yang menyedihkan, tetapi sekarang dia berusia 30 tahun. Tetapi dia telah mengalami kesulitan yang begitu besar. Demi kesehatannya, saya bersedia untuk gunakan semua yang ada di keluarga Hu kita sebagai taruhan, jika kamu tidak percaya. Sekarang kamu bisa mencobanya." Ekspresi wajah Cao Si menjadi semakin jelek. Dia berdiri, merentangkan tangannya, memandang Hu Gan dan berkata tanpa daya, "Tuan tua, bukankah Anda mempersulit saya?" Hu Gan berhenti berbicara omong kosong, bangun dan bersiap untuk keluar. Lihat situasi ini, Cao Si buru-buru melangkah maju dan memegang lengan Hu Gan. "Tuan Hu, harap tenang dulu." Hu Gan berkata dengan keras, "Entah Anda menceritakan segalanya tentang dokter ajaib tua itu, atau keluarga Hu kami harus bertarung dengan kami hari ini. Kalian keluarga Cao akan bertarung sampai mati." Cao Si mengertakkan gigi, sepertinya sulit untuk mengambil keputusan. Dia berkata kepada Hu Gan sambil meringis, "Oke, kataku, tidak apa-apa." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Cao Si kemudian membantu Hu Gan untuk duduk di kursi depan lagi. Lalu dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Hu Gan. "Tuan Hu, sejujurnya, mata saya telah sembuh dan saya dapat menjabat sebagai kepala keluarga Cao karena dokter ajaib tua membantu saya di belakang layar." Hu Qian tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia sudah memikirkan hal ini sebelum datang ke rumah Cao. "Apakah Anda tahu nama dokter ajaib tua ini? Di mana dia tinggal? Dia berasal dari sekte apa?" tanya Hu Gan. Cao Si berkata terus terang, "Nama dokter ajaib tua itu adalah Jue Zi. Saya tidak tahu di mana dia tinggal atau dari sekte apa dia. Tetapi dokter tua ajaib ini memiliki temperamen yang aneh. Untuk merawat mataku kali ini, dia meresepkan syaratnya adalah setelah saya menjadi kepala keluarga, saya harus mengambil pusaka keluarga Cao kita. Anda mungkin juga tahu bahwa hal yang paling berharga dalam keluarga Cao kita adalah selusin formula untuk pemurnian obat." Mata Hu Gan menunjukkan ekspresi jijik. Melihat ke arah Cao Si, dia bertanya, "Jadi, pusaka keluarga Caomu telah jatuh ke tangan dokter ajaib tua ini?" Cao Si tampak malu dan mengangguk ringan. Hu Gan mendengus dingin pada dokter itu dan berkata dengan nada menghina, "Dengan melakukan ini, apakah kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan berada di bawah Jiu Quan dan tidak bertatap muka dengan leluhur keluarga Caomu?" Cao Si tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Hu Gan, dia bertanya, "Tuan Hu, tahukah Anda kehidupan apa yang saya jalani sebelum saya berada di keluarga Cao? Kakak laki-laki tertua saya, yang lebih buruk dari binatang buas, tidak hanya mengendalikan istri saya selama ini, tetapi juga memperlakukan saya sebagai praktisi khusus, budak Yao. Apalagi kali ini, setelah Li Fugui datang ke ibu kota, dia bahkan berencana mengambil nyawa saya dan kedua anak saya dengan bantuan Li Fugui. Dalam hal ini, haruskah aku pergi bisakah kamu mati? Saya juga manusia, dan saya juga ingin hidup." Ekspresi Hu Gan juga menjadi serius. Ya, dia sudah mendengar tentang kelakuan Cao Yin. Selain itu, penyerahan pusaka oleh keluarga Cao merupakan urusan keluarga Cao dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Hu. Pikirkan tentang itu, Hu Gan kemudian bertanya dengan serius, "Kapan kamu bertemu dengan dokter ajaib tua ini?" Cao Si berkata terus terang, "Seminggu yang lalu." Hu Gan mengetahui dengan jelas bahwa seminggu yang lalu, Li Fugui belum datang ke ibu kota. Cao Si menambahkan pada saat ini, "Sebenarnya, saya tidak menyangka bahwa dokter ajaib tua itu dapat memulihkan penglihatan saya hanya dalam 1 minggu.
Sesuai perjanjian sebelumnya, setelah penglihatan saya pulih, saya akan menyerahkan pusaka di rumah, berikan padanya. Untuk mendapatkan semua formulanya, aku mengikuti pengaturan dari dokter ajaib tua dan menjadi kepala keluarga Cao. Sayang sekali sekarang bukan waktunya. Apa Cao Si dikatakan itu benar. Sebagai kepala keluarga, memang saat yang tidak tepat baginya untuk bertindak. Pikirkan tentang itu, kini keluarga Cao menghadapi musuh di kedua sisi. Meskipun Li Fugui mengatakan bahwa masalah keluarga Nangong telah terpecahkan, masih belum diketahui sejauh mana masalah tersebut telah terselesaikan. Meskipun masalah keluarga Hu telah teratasi, namun masih belum diketahui apakah keluarga Hu pada akhirnya bisa dikalahkan sepenuhnya seperti yang dikatakan Li Fugui. Dua hal ini, salah satu dari hal ini gagal. Kemudian keluarga Cao mungkin hancur di tangannya sendiri. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka dia tidak akan mampu menghadapi leluhur keluarga Cao sama sekali. Melihat ekspresi kusut di wajah Cao Si, Hu Gan ingin percaya bahwa apa yang dikatakan Cao Si adalah benar. Pikirkan sejenak, Hu Gan bertanya dengan serius, lalu di mana dokter tua ajaib ini sekarang? Cao Si tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, dia ada di taman belakang keluarga Cao kita. Dia berkata bahwa dia harus menguji secara pribadi apakah formula yang saya berikan dia asli. Ya, aku akan pergi setelah aku yakin itu benar. Hu Gan berdiri, dan sambil berjalan keluar pintu, dia berkata terus terang kepada Cao Si, ayo pergi, bawa aku ke sana. Cao Si melihat pada Hu Gan dengan heran dan bertanya, Tuan Hu, jika saya tidak salah, apakah Anda berencana meminta dokter ajaib tua ini untuk membantu Hu Si merawat Anda? Hu Gan mengangguk dan bertanya, apakah tidak mungkin? Cao Si berkata dengan tergesa-gesa, Tuan tidak. Poin kuncinya adalah dokter tua ajaib ini memiliki temperamen yang aneh, dan dia memperlakukan orang berdasarkan takdir. Hu Gan tampak tidak sabar dan berkata, apakah itu akan berhasil atau tidak? Saya bisa baru mengetahuinya setelah bertemu dengan dokter tua ajaib itu. Kamu sekarang dengan bujukan seperti itu. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membuat kedua keluarga kita benar-benar putus? Cao Si meringis, menghela nafas, dan kemudian melangkah maju untuk memimpin jalan. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di pintu masuk taman belakang. Baru saja akan masuk, Zhang Sunfeng, yang berpura-pura menjadi laki-laki, mengeluarkan suara kekanak-kanakan dan terlihat kekanak-kanakan. Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening pada Cao Si dan bertanya, Cao Si, tuanku berkata bahwa kamu tidak diperbolehkan membawa siapapun untuk menemuinya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Apakah kamu bingung sekarang karena kamu adalah kepala keluarga Cao? Cao Si tampak tulus dan ketakutan, dan dengan cepat berlutut dan bersujud. Saudaraku, saya salah. Saya harap Anda dapat memberitahu guru bahwa lelaki tua dari keluarga Hu lah yang datang. Saya tidak punya pilihan selain membawanya di sini. Chang Sun Feng mengungkapkan, sedikit meremehkan, dia melirik ke arah Hu Gan, lalu berkata terus terang, Hu, meskipun Raja Surga datang, aku tidak bisa melakukannya. Berlutut saja di sini dan tunggu, tuanku sedang mengagumi bunga saat ini. Saat dia merasa lebih baik, dia akan memutuskan apakah akan bertemu denganmu atau tidak. Dia menjatuhkan kata-kata ini. Chang Sun Feng melambaikan tangannya dan berjalan menuju taman belakang. Bersambung.